Abdullah wa Rasuluh. Yang terhormat Bapak Wahid Supriyanto selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sidoarjo. Yang terhormat Bapak Insinyur Fakhur Rozak selaku Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata PCM Sidoarjo. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu peserta workshop sertifikasi produk halal. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, nikmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman Ad-Dinul Islam menuju yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman amaliyah, yakni Ad-Dinul Islam wal Iman. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun serangkaian acara pada pagi ini nanti akan kita awali dengan pembacaan kalam ilahi. Sebelum pembacaan kalam ilahi, monggo kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya pembacaan kalam ilahi oleh Imamati Rizka. Kepada Imamati Rizka kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wal takum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu yang berbahagia, acara pada pagi hari ini merupakan kerjasama antara pimpinan cabang Muhammadiyah Sidoarjo dengan Halal Center Umsidah. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini bukan hanya akan dilatih bagaimana nanti melakukan proses sertifikasi produk halal, tapi kami juga akan mendampingi proses-proses yang lain. Jadi sebelum mendaftar halal nanti apa aja yang harus diperlukan, misalnya dari ide seperti itu semua nanti akan didampingi. Dan ini adalah bentuk pengabdian kami, pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen Umsidah. Dan nanti beberapa dari narasumber juga merupakan bagian dari dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yakni sambutan laporan Ketua Panitia kepada Bapak Insinyur Faktur Rozak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sidoarjo, Bapak Supriyanto beserta staf. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah di wilayah Kecamatan Sidoarjo ini. Yang kami hormati tim Halal Center Umsidah, serta Bapak Ibu sekalian yang sangat kami banggakan dan hormati. Marilah senantiasa kita bersyukur Allah atas dan yang termasuk hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan workshop sertifikasi produk halal. Kegiatan ini terselenggara karena kerjasama antara pimpinan cabang Muhammadiyah Sidoarjo bekerjasama dengan Halal Center Umsidah Universitas Sidoarjo. Oleh karena itu perlu kami laporkan kepada Bapak Pimpinan bahwasanya kegiatan workshop ini alhamdulillah diikuti yang terdaftar berdasarkan ternyata adalah 34 para pengusaha, dan insya Allah akan nanti disertai dengan penyerahan nomor NIB pada 10 Dalam kegiatan ini juga akan disampaikan nanti adalah banyak hal. Yang pertamanya adalah pelatihan tentang produk halal, di mana pelatihan ini nanti sangat berguna untuk ketika kita mengajukan sertifikat halal. Di samping itu juga kita akan mendampingi dalam hal NIB, dalam hal PIAT, pangan, industri rumah tangga, kemudian akan manajemen keuangan UMKM, dan yang tidak kalah pentingnya adalah aplikasi bisnis juga akan kita sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini membawa berkah kepada kita semuanya, membawa manfaat dan hikmah kepada kita semuanya. Terima kasih kepada pimpinan cabang Muhammadiyah yang telah mengarahkan kami untuk senantiasa mengadakan pelatihan untuk para UMKM, karena kami berkeyakinan bahwa itu adalah merupakan bagian daripada tanggung jawab Muhammadiyah untuk ikut peduli kepada para pengusaha dalam artian UMKM yang pada gilirannya nanti akan bisa meningkatkan ekonomi masing-masing. Ketika ekonomi masing-masing meningkat, maka ekonomi masyarakat akan meningkat.
Dan ketika ekonomi masyarakat meningkat, kita harapkan bahwa itu akan menjadi bekal untuk ibadah dan akan menjadi bekal untuk selalu berbuat baik. Nah, inilah yang menjadi yang kita semoga Allah memberikan kemudahan atas semua rencana kita ini. Bapak Ibu sekalian, ini yang terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan baik. Pada alasan juga demikian yang bisa kami laporkan Bapak Pimpinan. Semoga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini nanti ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau itu memang latihannya baik, simpan dalam hati, perlu diteruskan dan perlu dilanjutkan. Tapi kalau ada kekurangannya, sampaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kami sampaikan Bapak. Berikutnya yakni sambutan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sidoarjo sekaligus membuka acara. Kepada Bapak Wahid Nur Supriyanto kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Al-Baqarah atau surat 2 ayat 168. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat sempat dan waktu luang serta dalam keadaan sehat. Semoga apa yang Allah berikan ini menjadi bentuk suatu keimanan kita dalam menjalankan ibadah-ibadah ini, sehingga menjadi bekal kita, pemberat timbangan kita di akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Sidoarjo, teman-teman dari Majelis Ekonomi dan Pariwisata, yang pimpinan cabang Muhammadiyah Sidoarjo, kemudian yang kami hormati juga dari UMSIDA, khususnya Halal Center. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya sehingga acara pada pagi hari ini yang merupakan bagian-bagian penting dari perencanaan kerja Majelis Ekonomi dan Pariwisata bisa terselenggara pada pagi hari ini. Sekaligus kami ucapkan terima kasih kepada UMSIDA dan Halal Center serta Bapak Ibu pemateri yang meluangkan waktu bisa menjadi bagian dalam dakwah pimpinan cabang Muhammadiyah Sidoarjo di bidang ekonomi. Seperti yang saya sampaikan tadi pada ayat Al-Quran Al-Baqarah surat 168, di situ Allah peringatkan kepada kita, wahai manusia, makanlah sebagian makanan yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia adalah sebagaimana setan itu adalah musuh yang nyata. Pada ayat ini menjadi pemicu kita sebagai masyarakat Muhammadiyah yang memang berkonsentrasi dalam dakwah, khususnya yang pada akhir-akhir ini bidang ekonomi menjadi fokus kita dalam pemberdayaan masyarakat. Semoga acara yang digagas
dari Majelis Ekonomi ini, kemudian dari Umsida dan Halal Center, seperti tadi disampaikan, menjadikan rezeki yang Bapak Ibu usahakan menjadi halal dan thayyib, dan itu otomatis sekaligus menjadi dukungan kita atas aturan pemerintah yang insya Allah mulai Oktober 2024 nanti semua produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat gitu ya Bu, akan harus bersertifikat halal. Jadi ini semoga dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi peserta, dan kami ucapkan terima kasih kepada peserta yang bisa datang tepat waktu dan bisa memanfaatkan acara ini dengan baik. Dan saya ucapkan selamat kepada yang menerima sertifikat halal nanti, semoga bermanfaat, menjadikan rezeki kita menjadi yang halal. Demikian yang bisa kami sampaikan, terima kasih. Dan untuk membuka acara workshop pelatihan halal ini dengan bacaan Bismillah, acara workshop ini kami buka. Langsung Allah Bapak Bin Qarim, Bapak Siril Mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Disampaikan berikutnya bahwa mohon izin untuk tidak beraktivitas yang lain terlebih dahulu. Kami panggil kepada teman-teman yang telah nomor induk berusaha yang telah terbit. Terdapat 10 teman-teman yang sudah terbit NIB-nya, namun yang baru hadir ada Bu Mufarofa. Kami persilakan untuk maju ke depan. Bu Mufarofa, Bu Dian, Bu Dini, Bu Nawaroh, Bu Yulana untuk bersedia menerima penyerahan NIB. Mohon berkenan ke depan Ibu. Bu Mufarofa, ya, Bu Dini, Bu Dian, Bu Nawaroh, dan Bu Yuliana. Mohon dibantu, teman-teman. Ya, saya atur dulu ya. Bu Mufaroha yang sebelah mana? Bu Mufaroha. Oh, nggak ada. Bu Mufaroha. Bu Dini, ini Bu Dini. Boleh bergeser, Bu Dini tukar sama Bu ya. Bu Dini, Bu. Kemudian ini Bu Yuliana. Bu Yuliana. Baik. Dengan Bu Dian Fitriana. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya dengan Bu Yuliana. Baik, mohon izin foto bersama. Monggo Bapak Ketua Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata untuk mendampingi foto bersama, dan teman-teman Majelis Ekonomi yang lain monggo bisa foto bersama Bapak. Terima kasih, kami aturkan Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah, rangkaian acara pembukaan sudah kita lalui bersama ya Bapak Ibu. Berikutnya yakni acara inti, kami persilahkan kepada Ibu Syarifah Rahmadani Nurbaya STPMP dan Bapak Ahmad Halim SPD untuk berkenan maju ke depan. Kita lanjut ke acara inti yakni workshop sertifikasi produk halal. Aplaus ya Bapak Ibu.
Ibu. Di samping kiri saya ada Ibu kandidat Dr. Syarifah Rahmadani Nurbaya STPMP. Beliau adalah dosen teknologi pangan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saat ini sedang melanjutkan studi S3-nya di Universitas Brawijaya. Kami doakan semoga lancar, Bu. Semoga tahun ini segera lulus. Amin. Kemudian di sampingnya ada ini saya panggil Mas Mawon ya Bapak Ibu, sekaligus saya promosi. Ternyata beliau ini masih single. Nah, jadi nanti kalau mau ngambil mantu boleh. Saya jamin ngajinya bagus, fakta gitu ya. Sholat fardunya juga lengkap. Beliau. Oh ya, dan yang pasti tersertifikasi halal. Oh belum halal. Oh iya, padahal dia penggiat halal ya Pak. Ini tahu Pak baru halal. Beliau adalah Mas Ahmad Halim, SPD. Beliau merupakan sarjana pendidikan agama Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan saat ini sedang melanjutkan studi S2-nya Magister Pendidikan Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Status single ya Bapak Ibu. Nah, jadi monggo nanti kalau ada yang berkenan untuk ngepek mantu boleh menghubungi saya. Saya Mak Combran. Baik, langsung saja acara ini kita adalah proses produk halal dan PIRT. Nah, kepada Ibu Syarifah kami persilahkan. Terima kasih Bu Hanun atas kesempatan yang diberikan. Saya izin berdiri ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Hanun ya. Mungkin suatu saat di jalan ketemu saya mohon disapa ya Bapak Ibu, barangkali saya lupa gitu. Nah Bapak Ibu, alhamdulillah dalam kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kami akan menyampaikan tentang proses produksi halal, kemudian pengurusan PIRT dan pengurusan sertifikasi halal yang nanti akan disampaikan oleh Mas Halim. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita ke materi utama, kita akan memahami dulu istilah-istilah yang ada dalam sertifikasi halal maupun sertifikasi PIRT atau SPP-IRT. Yang pertama itu SJPH. SJPH adalah Sistem Jaminan Produk Halal. Lalu ada BPJPH, itu adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang dulu itu sertifikasi halal itu dipegang oleh MUI. Sekarang MUI itu perannya sebagai lembaga pemeriksa halal. Yang maju, pernah mundur. Dan saat ini yang menerbitkan sertifikat adalah pihak BPJPH. Kemudian ada PPH yang akan kami sampaikan dalam materi ini, yaitu proses produk halal. Lalu ada PIRT, yaitu pangan industri rumah tangga, dan SPP-IRT, yaitu sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Nah, Bapak Ibu, ini adalah 5 kriteria SJPH, yaitu Sistem Jaminan Produk Halal. Ini ada 5 Yang pertama ada komitmen dan tanggung jawab. Berarti di sini kita sebagai pelaku usaha itu berkomitmen bahwa produk yang kita produksi itu terjamin kehalalannya dan kita bertanggung jawab atas produk yang kita produksi tersebut. Kemudian yang kedua adalah bahan. Kita harus memastikan semuanya dari bahan A sampai Z itu semuanya itu harus terjamin halal. Misal kalau sayur gimana? Oh ya, sayur pasti halal asal tidak ada proses lebih lanjut seperti dikeringkan atau misalkan ditambahkan, kan sekarang ada sayuran kering kemudian ditambah rasa-rasa begitu Bapak Ibu. Itu kalau yang seperti itu memang harus terjamin kehalalannya. Kemudian yang ketiga adalah proses produk halal. Nah, di sini kita menjamin bahwa fasilitas yang kita gunakan seperti alat untuk produksi, kemudian ruangan, itu semuanya itu tidak terkontaminasi najis. Dan kemudian prosesnya sendiri, baik dari penerimaan bahan atau kita misal membeli bahan di pasar, lalu proses produksi kita
sampai kita mendistribusikannya itu harus terjamin kehalalannya, jangan sampai tercampur dengan misalkan babi begitu atau terkontaminasi najis seperti itu. Lalu kemudian yang keempat adalah produknya itu harus halal, karena ketiga poin di atas itu kita sudah jamin kehalalannya, produknya insya Allah pasti halal, dan kemudian merek produk kita atau brand kita itu memang harus sesuai syariat Islam, jangan sampai nanti mereknya iblis gitu misal, kan sudah tidak sesuai syariat Islam, atau misalkan mereknya itu yang menuju ke arah yang diharamkan, misal rum atau wine itu kan haram ya, jadi tidak boleh mengarah ke arah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pemantauan dan evaluasi, jadi kita harus selalu memantau dan selalu mengevaluasi setiap tindakan kita atas produk yang kita produksi, jadi harus selalu terjamin kehalalannya seperti itu. Nah, di sini kita akan mempelajari proses produk halal. Tadi sudah saya sampaikan kalau fasilitas kemudian proses produksinya sendiri itu harus halal dan jangan sampai tercampur oleh babi atau hal lainnya yang diharamkan oleh Islam. Jadi memang ada suatu misalkan restoran atau hotel, waktu itu saya pernah ikut pelatihan di tempat beliau bekerja di hotel tersebut, itu memang memproduksi atau menyajikan makanan yang mengandung unsur babi, sehingga harus dicek lebih lanjut. Nah, ini fasilitasnya sudah benar-benar disucikan secara syariat Islam atau masih tidak gitu. Kalau dicuci biasa berarti kan masih tercampur ya, oleh babi seperti itu. Jadi memang harus terpisah, dan kemudian biasanya audit halalnya itu memantau ini fasilitasnya dibedakan atau tidak. Memang lebih baik dibedakan. Jadi misalkan dapur A untuk bahan yang non halal, kemudian dapur B untuk yang benar-benar halal seperti itu. Nah, ini jadi memang harus menjamin bebas dari najis dan higien. Di sini higien apa ya artinya Bapak Ibu? Higien bersih, ya betul bersih. Sehingga nanti produk kita itu selain halal juga tauhid. Jadi kebersihannya itu terjamin sehingga nanti ke dalam tubuh manusia itu juga tidak menimbulkan penyakit. Jadi ini berkaitan dengan keamanan pangan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, jangan sampai terjadi kontaminasi silang. Nah, lebih baik memakai pilihan yang paling atas, halal dedicated facility. Jadi memang fasilitas yang kita gunakan itu didedikasikan untuk produksi yang produk halal. Nah, kalau terjadi sharing facility itu memang harus dipastikan tidak ada kontaminasi silang, karena itu sudah tidak memenuhi unsur halal. Nah, kemudian pasti kalau hal pertama kalau kita mau memproduksi makanan itu kan kita membeli bahan, atau kalau yang perusahaan besar kan mereka menerima bahan baku atau raw material. Nah, ini memang harus dipastikan semuanya itu tersertifikasi halal. Biasanya kendalanya kalau kita ke toko bahan kue misal, kan ada yang di pack ukuran kecil di pack. Nah, itu memang solusi pertama itu ditanyakan kepada pihak toko itu mereknya merek apa, dan kita cek kehalalannya seperti itu. Karena memang di toko bahan kue itu banyak sekali yang kemasan repack lalu kemasan los-losan, misal margarin los-losan, karena memang lebih murah. Biasanya ada mereknya, misal merek A atau merek B. Nah, itu kita cek ulang kehalalannya. Kemudian yang selanjutnya adalah proses produk halal. Jadi kita memproses produk kita itu mulai dari penerimaan bahan, kemudian misal kita membuat bakso misal. Nah, itu dari prosesnya sendiri itu di dapur kita misal ada tikusnya atau tidak. Nah, itu perlu hati-hati, jadi benar-benar harus higien. Kemudian tercampur bahan babi atau tidak, insya Allah tidak ya Bapak Ibu di sini. Ya, jadi yang lebih dipastikan lebih ke arah kebersihannya juga, sehingga makanan kita terjamin keamanannya juga. Kemudian pengemasannya juga pastikan bahan pengemas, kemudian
alat juga yang dipakai, misal membuat kue kering gitu, biasanya atasnya diolesi telur misal. Nah, kuasnya itu biasanya kita harus cek itu terbuat dari bulu babi atau tidak, karena itu memang membahayakan juga. Lalu bahan pengemas juga seperti itu, pastikan yang tidak terbuat dari unsur yang haram. Kemudian tempat penyimpanannya, biasanya ini ada tikus, kecoa, itu biasanya banyak sekali nggih Bapak Ibu. Jadi kita pastikan kedua hewan tersebut itu tidak mengkontaminasi produk kita. Kalau boleh tahu Bapak Ibu di sini produknya apa saja nggih? Monggo. Saya produknya buah jus dan minuman kap. Baik, monggo. Kalau saya sementara ini masih kue kering. Kue kering. Saya ke belakang nggih. Monggo Ibu. Saya sementara ini masakan. Masakan apa ya? Kering. Oh iya. Monggo Bapak. Produk saya olahan susu Sakipan. Oh iya. Matur. Ya. Jadi banyak sekali nggih macam-macamnya. Tadi ada yang jus, lalu ada kue kering juga, masakan nggih Ibu. Lalu ada olahan susu, ada lagi yang mungkin jenisnya lain dengan yang disebutkan oleh Bapak Ibu. Nggih, monggo Bapak. Nama saya Yunarno dari Jatim. Kami sudah biasa produksi banyak apa yang dipakai ini adalah promosi. Terima kasih Bapak. Jadi nanti akan kami sampaikan juga cara pengurusan SPPI RT-nya. Nanti sudah ya baik, di sini kita masuk ke materi SPP IRT. Jadi terkait IRT atau izin badan POM itu termasuk dalam izin edar. Kalau halal kan tersertifikasi halal atau tidak. Kalau yang SPP IRT ini termasuk dalam izin edar. Jadi ada dua, ada SPP IRT, kemudian ada yang disertifikasi atau izin edarnya melalui Badan POM. Jadi kalau IRT untuk skala UKM dan tempat produksinya itu jadi satu dengan tempat tinggal kita. Jadi misal saya bikin baksonya di rumah saya sendiri gitu. Jadi nanti izin edarnya ya SPP IRT. Kalau yang Badan POM umumnya itu yang MB, keluarnya MB itu memang memiliki tempat usaha sendiri. Jadi misal pabrik dan sebagainya itu termasuk yang dalam izin MG Badan POM. Nah ini pangan yang didaftarkan, jadi memang jadi satu dengan tempat tinggal, kemudian diprosesnya secara manual hingga semi otomatis. Nanti kalau yang lebih canggih lagi ini mengarah ke MD. Kemudian berikut dia peraturan Badan POM-nya nomor 22 tahun 2018. Ini contoh jenis pangan yang dapat didaftarkan banyak sekali nggih. Bapak Ibu ada olahan ikan, unggas dan sebagainya, tepung dan sebagainya, gula, kopi, bumbu dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Dan kemudian Bapak Ibu, saya kembali ke slide yang lebih awal. Nah,
ini ada golongan makanan yang tidak wajib didaftarkan dalam izin edar, yaitu makanan yang umur simpannya kurang dari 7 hari. Misal itu tadi yang catering, nah itu kan biasanya sehari Bu, itu tahannya sehari, sehingga tidak perlu didaftarkan ke SPP YFT ini. Itu yang membedakan antara mana sih makanan yang perlu di SPP YFT atau tidak. Kalau produk saya tahan 3 bulan gitu, monggo didaftarkan ke SPP YFT ini. Kemudian ada pangan siap saji, lalu diolah dan dijual di hadapan pembeli. Misal kita produksi gorengan gitu, kemarin waktu bulan puasa kan alhamdulillah laris banget gitu. Nah itu kan digoreng di hadapan pembeli kemudian dijual. Nah ini tidak perlu didaftarkan ke SPP YFT. Selain itu kalau gorengan kan daya simpannya kurang dari 7 hari, juga tidak termasuk ke SPP YFT ini. Nah, ini alur pendaftarannya. Jadi memang yang pertama itu memiliki NIB. Apakah sudah memiliki NIB semua Bapak Ibu di sini? Sudah, alhamdulillah. Jadi tinggal lanjut ke yang SPP YFT-nya ya. Jadi kita ke website sppyft.com.go.id. Nanti melalui itu. Untuk yang izin FD itu juga ke websitenya Badan POM. Ini kan bagian dari websitenya Badan POM juga. Jadi di situ kemudian nanti akan ada yang harus di situ apa aja, misal namanya siapa, kemudian produknya apa saja, komposisi dan sebagainya, itu nanti bisa dilihat di websitenya itu nggih Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah lengkap nanti sertifikatnya itu akan terbit 1 hari setelahnya. Tetapi kemudian ada yang perlu kita pahami di sini. Ini agak kecil ya Bapak Ibu. Ini jadi SPP YFT-nya kan terbit 1 hari setelah kita mengisi dokumen secara lengkap. Kemudian selanjutnya dalam kurun 3-6 bulan itu akan dilakukan pemantauan dan pengawasan oleh Dinkes. Jadi syaratnya apa sih kalau dipantau itu? Syaratnya apa aja? Nah, ini yang pertama itu mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Jadi kita cara memproduksi pangan yang baik itu seperti apa, lalu kontaminasi bahan atau produk pangan itu penyebabnya apa saja, kita mengikuti pelatihan tersebut. Kemudian memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga atau disingkat JPPB YFT. Itu kemudian hasil pemeriksaan sarana, lalu pendampingan juga dari Dinkes dan sebagainya, itu kurun waktunya 3-6 bulan untuk SPP YFT ini. Nah ini Bapak Ibu nanti bisa mengecek ke website ini ya, istanaumkm.com.go.id. Kemudian untuk yang halalnya bisa mengecek di sini, nanti bisa via googling ya Bapak Ibu. Memang yang lebih mudah itu untuk yang sertifikasi halal yang akan disampaikan oleh Mas Haim. Terima kasih Bapak Ibu. Matur nuwun Bu Sarifah, monggo nyala dulu beri Allah dulu Bu Sarifah. Bapak Ibu tadi ada yang katakan ya, yang menyampaikan bahwa saya belum punya NIB, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum punya NIB, nanti akan kita dampingi sampai NIB-nya terbit ya. Jadi tenang aja Bapak Ibu yang semua hadir di sini, nanti akan kita dampingi bagaimana mulai dari proses pembuatan NIB, kemudian nanti kalau memang produknya Bapak Ibu harus terdaftar PIRT, nanti akan juga didampingi PIRT. Bahkan nanti setelah itu, kalau setelah sertifikasi halal selesai, kita juga akan ada pelatihan manajemen keuangan. Nah, kalau ada pertanyaan terkait proses produk halal dan PIRT, mohon ditahan dulu ya Bapak ya. Bapak Ibu mohon ditahan dulu, kita lanjut dulu ke materi berikutnya. Nanti setelah materi kedua baru akan kita buka sesi tanya jawab. Kepada Mas Salim kami persilahkan. Terima kasih Bu Adun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin hamdan syakirin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya izin berdiri ya. Tidak enak duduk terus kayak apa ya. Alhamdulillah, di sini saya sudah diperkenalkan tadi, saya Anwar. Keseharian saya di Center Umsida di bagian administrasinya dan sebagainya itu. Jadi kalau jenengan nanti mau ngurus halal, mau pengajuan, mau tanya, kalau jenengan ada office mau mampir, ruangannya ada di Masjid Anwar ini lantai 3. Terus kalau tidak mau mampir ya repot, bisa WA nanti yang beres itu saya gitu aja. Jadi, sambil menunggu slide-nya disiapkan. Oke, setelah ini nanti sedikit akan saya kasih tutorial ya, kalau bahasa sekarangnya nih, tutorial bagaimana caranya mengurus sertifikat halal. Nah, kan banyak beredar di masyarakat halal, mas sertifikat halal kok halal, simbelnya itu aku di benar ya bismillah. Terus gak halal, terus mesti halal, kan dan lain. Sering di masyarakat itu berbunyi seperti itu. Nah, karena kebijakan pemerintah regulasinya itu seperti ini dan berakhir kuota gratis itu Oktober 2024 ini. Jadi monggo Bapak Ibu yang punya usaha dimaksimalkan semaksimal mungkin untuk bisa terlebih dulu sebelum nanti kuota gratis habis dilanjutkan di tahun 2025. Nanti takutnya berbayar, meskipun itu yang tidak beresiko tinggi, gitu. Belum gitu. Nah, sedikit sebelum memasuki materinya nanti, nah untuk sertifikasi halal itu Bapak Ibu semuanya itu ada 2 skema. Yang pertama ada reguler, yang berbayar, kemudian ada sekunder, itu yang gratis. Kalau jenengan produknya itu seperti minuman, seperti gorengan, kue kering, selain olahan ayam dan daging, itu bisa masuk ke kategori sekunder gratis. Tetapi karena gratis Pak Bu itu terbatas slotnya atau kuotanya hanya 10 produk, 10 item dengan 1 NIB. Nah, nantinya sisi halal itu hanya bisa 1 NIB, 1 pengajuan. Nah, jadi untuk mengantisipasi karena jenengan punya produk banyak dan berbagai macam, misal jenengan punya minuman, punya kue kering, punya gorengan, punya olahan apalagi dan olahan susu dan segala macamnya, jenengan bisa tambahkan aja semua produk KBL di NIB itu jenengan tambahkan semua di situ. Nanti waktu isi halal itu jenengan bisa masukkan semuanya sih, tetapi dengan pengajuan yang berbeda, satu persatu. Minuman dulu diajukan, terus kemudian makanan, gorengan, terus olahan susu dan segala macamnya. Tidak bisa langsung dari satu. Gitu Pak gitu. Terus sambil menunggu lagi saya kasih gambarannya. Terus kemudian yang reguler, kalau yang reguler ini jenengan bebas. Jenengan kalau punya catering, punya rumah makan, punya yang skalanya besar, restoran segala macam, kalau jenengan pakai skema yang reguler berbayar, itu jenengan bisa berapa banyak menu, berapa banyak item bebas untuk dimasukkan karena itu berbayar. Karena berbayar bebas jenengan mau berapa banyak pun monggo. Nah, untuk karena berbayar kan ada yang bertanya nih, Mas untuk biayanya berapa? Kan begitu ya. Nah, sedikit bocoran saja nih, kalau untuk skala kecil sampai menengah itu sekitar 1 sampai 3 juta tergantung berapa banyak item, tergantung berapa banyak menu yang diajukan. Nah, terus kemudian ke skala menengah itu antara 3 sampai 5 juta. Itu yang seperti restoran, kayak rumah makan yang sudah besar-besar gitu. Nah, terus untuk skala besar seperti perusahaan, kayak PT makanan dan segala macam itu antara 7 juta ke atas. Sudah terserah tergantung berapa banyak cabangnya, berapa banyak menunya yang diajukan. Nah, itu skala besar. Itu kita ada ya tergantung menjadikan apa aja yang mau daftarkan nantinya. Ya itu nih. Nah, sedikit ini saya langsung mulai di materi ini digitalisasi dan
ini nanti jangan lewat sini semuanya. Untuk alamatnya nanti itu ada di nah, untuk alamat itu ada di sini di ptsp.halal.id. Jangan bisa foto, jangan bisa tulis, tapi bisa langsung. Nanti untuk semua pengajuan baik skema reguler maupun safety net itu jadi satu di sini pertama. Jadi jangan bisa. Sebelum itu saya jelaskan dulu ini alur sertifikasi halal pelaku usaha. Nah, yang pertama itu pelaku usaha. Jadi kita semua ini yang punya usaha, kita pelaku usaha. Kita mengajukan semua dokumen kita melalui website halal tadi. Terus kemudian ada proses pendampingan, proses halal ini nantinya itu jenengan akan didampingi oleh pendamping proses halal. Nah, kebetulan di kita di halal sendiri itu ada 7 pendamping proses halal. Di antaranya ada Bu Hanun, ada Bu Syarifah, ada saya, ada Bu Hana warisatunya Umsida, ada Bu Ruspita, terus ada Pak Supriyadi selaku yang di daerah Bangil dan sekitarnya. Nah, iya satu Bu Ima, punya Pak Iza daerah Candi. Nah, itu bagian tim pendamping proses produk halal. Nah, kemudian kita juga punya yang namanya penyelia halal. Penyelia itu seperti supervisor. Penyelia halal itu kita juga punya, di antaranya ada Bu Hanun, ada Bu Syarifah, ada Bu Hana, ada Bu Ima, ada Bu Sita. Nah, kebetulan juga kita juga punya auditor itu untuk skala yang resiko tinggi. Kebetulan kita masih punya 2 auditor, salah satunya Bu Syarifah dan Bu Hana, warisatnya juga. Dia sudah auditor Muhammadiyah, dia punya Muhammadiyah. Terus setelah dengan proses ini nanti akan masuk di webnya BPJS kita, Badan Penyelenggara Jaminan Halal. Nah, setelah masuk di sini akan masuk ke komite fatwa. Nah, setelah masuk di komite fatwa akan disidang oleh komite fatwa, nanti akan terbit sertifikat halal. Yang jadi pertanyaannya, berapa lama Mas? Gitu ya. Untuk berapa lamanya itu di sini ada 12 hari kerja secara formal. Gitu. Secara formalnya hanya 12 hari kerja. Cepat Bapak Ibu. Kita untuk proses memasukkan semua dokumen kita itu cepat, asal kita punya HP atau laptop dan sinyal yang bagus. Nah, gitu aja cepat. Nah, sedikit bocoran juga dari saya yang sering kali berkutik di halal, karena yang mengakses ini skalanya nasional bahkan bisa internasional, seringkali untuk mendapat masuk yang cepat jenengan bisa masuk di waktu pagi hari atau sore atau malam. Kalau jenengan masuknya di siang hari jam 10 ke atas sampai jam 2 itu seringkali jenengan gagal masuknya karena rebutan sama yang lain, karena skalanya nasional. Nah, terus kemudian hanya 12 hari kerja ini Bapak Ibu. Nah, untuk terbitnya itu bisa 12 hari sampai 30 hari karena banyak yang mengajukan, banyak yang hadir juga, cepat-cepatan akhirnya. Nah, kalau semakin cepat kita memasukkannya, semakin cepat kita diproses, nah semakin cepat juga kita terbit sertifikat halalnya. Nah, yang sering terjadi saat ini Bapak Ibu, tingkat kecamatan, tingkat desa, bahkan tingkat kabupaten itu sekarang lagi gencar-gencarnya untuk memasukkan gizi halal ini. Nah, karena apa? Karena untuk menjaga regulasi setiap kota tersebut. Nah, kebetulan kalau jenengan nggak mau antri di desa, di kecamatan, di kabupaten, jangan bisa melalui lembaga pengusaha seperti kita dalam sejarah Umsida, atau jangan bisa lewat PCMPC terdekat. Nanti bisa diangkat kita untuk kita dampingi. Nanti yang akan turun dampingi ya Bu Hanun, Bu Syarifah, saya dan tim yang lain. Ataupun ya waspadnya kayak ini aja, ya. Terus kemudian, nah, untuk dokumennya ada yang perlu disiapkan untuk memasuki gizi halal. Yang pertama, surat permohonan sertifikat halal. Ini sudah otomatis ada di sistem. Bapak itu tidak perlu buat, karena ini langsung ada gizi halalnya. Aspek legal UB, dengan suaranya. Dokumen penyelia. Nah, dokumen penyelia ini bisa dari pelaku usahanya tersendiri
kalau jangan belum mau didampingi kita asal jangan sudah ikut pelatihan. Pelatihannya nanti bisa lewat Halal Center kalau kita membuka atau lewat yang lain monggo. Kalau jangan belum punya penyelia bisa kita dampingi, bisa didampingi oleh Bu Hanur, Bu Sanifah dan tim yang lainnya. Nah, terus kemudian ada nama produk, misal kayak produknya minuman, jus sirsa, jus jamu dan segala macamnya. Terus daftar nama bahan. Daftar nama bahan ini Bapak Ibu yang itu bahan yang digunakan untuk produk ini. Seperti gula, gulanya jangan pakai gula gula atau gula PG canggih, PG perempuan segala macamnya. Sampai mulai dari kemasan dan cairan pembersih. Kemasannya jangan pakai sampai mengalai dan segala macam. Terus kemasannya jangan pakai kardus, karton, styrofoam, apa segala macamnya dimasukkan semuanya. Nah, terus kemudian proses produk halal. Nah, kalau perlu dicatat Bapak Ibu, kalau jangan yang safety plan yang habis itu hanya dimasukkan step by stepnya saja tanpa mencantumkan komposisi atau konsep perusahaan. Bahkan nanti khawatir ditiru, nanti dikopas sama yang lain. Tidak Bapak Ibu, jangan coba memasukkan step by stepnya saja, mulai dari penyiapan bahan sampai pengemasannya tanpa mencantumkan berapa gram gula, berapa mili air, tidak perlu, hanya step by stepnya saja. Terus izin ada, kalau tidak ada tidak apa-apa. SJPH seperti yang sudah saya ceritakan ini sudah otomatis dan atas kalau ini sudah otomatis terisi. Kalau kita sudah melengkapi segala tadi. Ini tadi sudah, jangan bisa akses di Google atau lewat aplikasinya Pusaka. Tetapi saran saya mending jangan semuanya itu pakai Google-nya saja karena tampilannya lebih luas. Jangan tidak bingung, kalau di sini nanti bingung sendiri karena terbatas fiturnya karena di mobile atau di HP. Lanjut. Nah, kemudian kalau jangan mau jual, langkah pertama jangan masuk di ptsp.halal.id. Terus kemudian klik account dulu, buat akunnya dulu di bawah kecil ini. Jangan buat terus. Nah, jangan di sini jangan pilih yang pelaku usaha. Kelihatan boleh Bapak Ibu? Ya, kelihatan. Apa bicarkan? Untuk yang tipe penggunanya ini, type of usernya itu pilih yang pelaku usaha. Karena kita pelaku usaha, terus ini namanya bebas. Jangan mau masukkan nama jangan sendiri monggo, mau nama usahanya juga monggo. Nah, kemudian ini email yang aktif nih, email Google itu loh. Terus kemudian passwordnya terserah, jangan buat seperti apa. Kalau sudah silakan klik send ini. Nah, kalau sudah jangan akan masuk seperti ini tampilan awal. Jangan login lagi dengan yang jangan katakan. Setelah sudah masuk, tampilannya akan berubah seperti ini Bapak Ibu. Kalau jangan ketemu tampilan seperti ini, tidak bisa bingung, tidak usah khawatir, tidak takut, langsung aja klik tutup. Kalau ada tampilan selamat datang terus ada kotak itu satu tutup, langsung tutup aja nggak apa-apa. Ini tidak berpengaruh juga, hanya announcement atau pengumuman saja. Terus selanjutnya akan seperti ini tampilannya. Nah, asal pelaku usaha, misalkan asalnya dalam negeri atau luar negeri atau instansi pemerintah. Jangan pilih, jangan sesuaikan sesuai dengan usaha. Setelah itu, nah akan seperti ini. Ketika jenengan sudah punya nomor induk usaha, nah, silakan dimasukkan. Langsung klik lanjut dan tampilannya akan seperti ini. Tetapi Bapak Ibu, kalau jenengan nomor NIB-nya sudah digunakan orang lain atau saudara jenengan yang menggunakannya, nah, maka di sini nanti tidak akan bisa dilanjutkan. Tulisan selesai ini Bapak Ibu, itu tidak akan bisa diklik karena sistemnya dari si halal itu satu email, satu NIB. Kalau berapa macam usahanya, monggo silakan dimasukkan ke NIB-nya. Cuma kalau mau dilanjutkan dengan email yang berbeda meskipun NIB-nya sama, jangan hanya bisa masuk sampai tahap sini saja. Tidak bisa lanjut lagi.
sudah lanjut seperti ini. Ini tampilan dalamnya, tampilan dalam dari isi halal. Nah, nanti akan ada beberapa menu di sini. Ada pelaku usaha, ada pengajuan sekunder, ada pengajuan sekunder, ada status permohonan. Jadi ini setelah ini jadi lengkap itu pelaku usahanya yang masuk identifikasi nomor 2. Terus pelaku usaha, jangan lengkap mulai dari perusahaan, alamat. Dan ini bisa tidak sesuai dengan nama KTP. Misal KTP dengan Surabaya, usahanya di Sidoarjo, bisa Bapak Ibu. Nah, mesti waktu tim halalnya, tim PPH-nya, waktu melihat tempat produksinya ya di tempat produksinya nggak di Surabaya, tetap di tempat produksinya dengan sebagai Sidoarjo. Kalau sudah dilengkapi semuanya ini ya hanya pernah mengikuti yang kosong-kosong aja. Seperti tanggung jawab, aspek legal ini akan mengasih isi. Terus kemudian, nah seperti ini, nama, nomor kontak, email. Usahakan Bapak Ibu email dan nomor kontaknya aktif ya. Barangkali setiap tahun ada informasi itu akan dikirimkan di WA atau email. Terus kemudian, nah ini alamat pabrik itu tempat produksi, bukan pabrik yang besar Bapak Ibu. Kadang ada juga rumah, saya nggak punya pabrik, produksinya di rumah, ya alamat di rumah aja nggak apa-apa. Nah, kalau punya outlet mau diisi, kalau nggak ada dikosongin aja nggak apa-apa, di skip. Terus kemudian kalau sudah ada, di sini penyedia halal, ini ada nomor pelatihan, nomor sertifikat pelatihan. Kalau jenengan belum punya penyedia, bisa menghubungi kami, nanti akan kami bantu dari penyedia kita. Terus kemudian ada surat keputusan penyedia halal. Ini nanti akan otomatis terisi oleh sistemnya. Kalau semua hal tersebut sudah diisi. Nah, kalau semuanya sudah selesai di pelaku usaha, kita lanjut. Agak panjang Pak ya. Nah, setelah itu setelah pelaku usaha selesai, setelah pelaku usaha selesai, kita akan masuk di reguler. Ini yang itu lagi. Setelah masuk di reguler, tampilannya akan seperti ini Bapak. Tidak ada data ditemukan di sini karena jangan belum mengajukan sama sekali. Jangan klik yang layanan di terus akan muncul seperti ini. Nah, ini kalau jangan tidak mau repot, tidak mau lama baca, langsung klik aja dia semuanya. Klik dia semuanya aja. Langsung terus di next sampai akhirnya muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, kalau NIB dengan banyak tampilan ini Bapak Ibu, itu akan banyak kategorinya sesuai kode KBN ini di NIB yang tidak masukkan. Tetapi kalau di sini ada minuman, katakanlah industri minuman ringan, maka di sini hanya satu. Kalau jangan punya banyak, ada industri roti, ada industri makanan ringan siap santap, terus ada distribusi apa segala macam macamnya akan banyak. Jangan pilih aja salah satu, terus kemudian klik daftar. Setelah klik daftar, mungkin agak lama 30 detik lah sistemnya login, terus akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ya, setelah ini jangan klik edit untuk melengkapi data seperti ini. Untuk melengkapinya ini akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ada pelaku usaha, ada pengajuan, ada pabrik, ada bahan, ada produk, ada proses produk awal, ada pernyataan. Nah, yang perlu jenengan isi semuanya. Tetapi untuk di pelaku usaha sudah lengkap karena jenengan kami di awal tadi. Terus kemudian pengajuan, ini yang belum, pabrik dan produk sudah ada. Terus kemudian pernyataan yang akan otomatis terisi kalau dari pelaku usaha sampai proses produk halal sudah terisi. Yang agak lama jenengan nanti akan, nah kalau ini udah Bapak Ibu, jenengan tinggal pilih aja jenis layanannya apa, terus jenis bahannya apa, terus area pemasaran ada kabupaten, kota, provinsi, nasional atau internasional, terus kemudian lokasi pendamping. Nah, kalau jenengan
ada di daerah Sidoarjo, monggo pilih aja kabupaten, terus lembaga pendampingnya cari yang Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Terus pendampingnya siapa, nanti akan muncul semua nama-nama tersebut. Kalau ini sudah selesai, langsung disimpan. Setelah simpan, nanti akan muncul sukses data berhasil disimpan. Selanjutnya, nah ini sudah ada isi karena otomatis terisi. Terus ada ini Bapak Ibu. Nah, jangan sebelum memasukkan ini, jangan siapkan dulu bahannya apa aja. Katakanlah contoh paling mudah, minuman ya, minuman jus bahannya ada air, gula, buah, susu, kalaupun ada toppingnya ada bisnis, ada kacang dan segala macamnya. Nah, jangan siapkan semuanya dulu. Jangan pisah-pisahkan mana bahan yang positifis, yang dari alam, yang tidak perlu sertifikat, kayak air, kayak buah, dan segala macamnya. Terus sama gula, terus kopi, kayak mesin, segala macamnya. Jangan pisahkan mana yang bersertifikat, mana yang tidak. Nah, nantinya jangan akan masukkan data itu semuanya di sini. Nah, kalau data itu bahan jenang seperti air yang tidak ada sertifikatnya, itu ada di sebelah mana? Sebelah kanan ini. Ini untuk bahan yang tidak bersertifikat. Nah, jadi bisa klik aja di sini terus cari bahan air, nanti akan muncul semuanya di sini. Kalau sudah muncul seperti ini, jangan pilih bahannya yang sesuai dengan jenengan silakan, terus klik tanda panah hijau ini salah satu aja. Terus kemudian kalau bahan itu bersertifikat kayak gula, garam dan segala macam itu ada di sini sebenarnya. Hanya dua ini aja. Tetapi Bapak Ibu, di sini di kolom jenis bahan ini ada bagi tiga. Ada yang bahan, ada kemasan, dan cairan pembersih. Pilih salah satu, semuanya harus diisi. Kalau bahan ya bahan dulu, isi lengkapi semuanya. Terus kemudian cairan pembersihnya pakai apa? Terus kemasannya pakai apa? Jangan hanya searching aja. Asalkan sinyalnya kuat, beres. Ya, kalau sinyal lancar, beres. Terus kemudian kalau ini selesai, lanjut di produk. Produk ini sekarang kalau dulu sebelum 15 Januari itu jangan hanya menampilkan foto produknya saja. Nah, setelah dikaji ulang karena banyak kecurangan dari pelaku usaha, terus akhirnya diganti peraturannya itu jadi foto produknya itu sekarang jadi foto produk dengan pelaku usaha dan pendamping produk halal di tempat produksi. Jadi tim halal itu akan datang ke tempat produksinya di mana, foto dengan membawa produknya, barang begitu. Jadi kalau jangan mau ajukan, dengan siapa aja nanti tinggal di sini pendampingnya yang akan bisa. Tidak perlu terima ini ke tempat pemeriksaan. Nanti tinggal. Kalau ini sudah selesai Bapak Ibu semuanya, lanjut di sini. Tadi kita tinggal masukkan aja di sini. Pintu bahannya akan tinggal dengan catatan sesuai yang kita masukkan tadi. Kalau sudah, langsung lanjut di proses halal. Nah, di sini. Di kolom pertama, kalau beneran nggak mau lama-lama, ketik aja proses di sini. Kolom terus kemudian proses produksinya di sini. Nah, yang seperti saya jelaskan di awal tadi itu hanya perlu mulai dari penyiapan sampai pengemasan tanpa mencantumkan rahasia perusahaan. Ini tanpa resepnya, hanya step by step. Kalau ini sudah selesai, lanjut di pernyataan. Ini otomatis terisi. Kalau data di awal sebenarnya sudah penuh, tinggal klik setuju dan download. Nah, kalau sudah dengan isi semuanya, nanti akan kembali seperti tampilan awal. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau semuanya data dirasa sudah lengkap, tidak ada perlu perbaikan dari data. Yang sudah yakin datanya sudah lengkap semuanya, langsung sudah kirim. Kalau sudah dikirim nanti, data tersebut akan masuk di akun pendamping awal. Kalau tadinya dengan pilih pendamping awal itu Burhanun, maka data dengan akan masuk di data Burhanun. Tinggal Burhanun akan verifikasi sistem, terus dengan akan berbentuk
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Berikutnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu yang luar biasa, Mas tadi tidak bisa Pak. Baik, pemaparan terkait proses produk halal, PGRT dan untuk aplikasi halal sudah dipaparkan ya Bapak Ibu. Nah tadi ada sedikit yang menanyakan Mbak, untuk masuk sistem betul-betul apotek Ibu Mbak maklum sudah muda gitu ya, maksudnya sudah lupa gitu ya Pak ya, sudah lupa. Sehingga nanti kalau misalnya masuk ke sistem itu ya Bapak Ibu, itu nanti akan dibantu dari kami. Karena di awal Bapak Ulida ada fasilitator, ya. Nanti ada Mas Yusuf, ada Mbak Salva, dan yang lainnya yang akan membantu menginputkan. Misalnya nanti produknya jenengan apa aja, Naslendel, Naspas, Pak Putri Salju, dan lain sebagainya. Nanti sekaligus usahanya itu juga akan kami bantu untuk inputkan jika kesulitan. Tapi kalau Bapak Ibu merasa, ya Mbak, saya bisa kok input sendiri gampang gitu ya, nah kami juga menunjukkan. Jadi semua pendanaan ini dari salah center yang produk self-declare itu free ya Mas Ayu ya, jadinya gratis ditanggung pemerintah. Nah tadi sudah disampaikan juga yang terkait dengan reguler. Oh ya, sudah ya, saya disampaikan ke Mas Ayu untuk proses reguler. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, monggo kami jelaskan. Cukup? Tidak ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya Bu, Bapak? Baik. Alhamdulillah rangkaian kegiatan kita sudah kita laksanakan bersama. Mohon izin kepada narasumber, kepada Ibu Syarifah Ramadhani Nurbaya STPMC, Bapak Ahmad Alim dan Bapak Fauzan untuk berkenan berdiri di depan untuk penyerahan cendramata. Bapak Ibu yang kemarin sudah mendaftar di pendaftaran gitu ya, nanti sertifikatnya bisa langsung diambil. Kemudian bagi Bapak Ibu yang hari ini baru daftar gitu ya, nanti sertifikatnya akan kita buatkan gitu ya, bisa diambil atau kita titipkan misalnya kalau dari ranting kita titipkan ke masing-masing PRT. Monggo kepada Bapak Amil Hamdala SPD untuk berkenan menyerahkan sertifikat kepada Bapak Ibu moderator. Monggo di tengah.